atau Bapak Ibu bisa ini apa namanya ke channel YouTube-nya RJI itu. Nah, channel YouTube-nya RJI itu sebenarnya sudah kita filter by playlist. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa bisa apa namanya? Bisa mengikuti panduan itu ya. Panduan di sini, panduan aktivasi DOI ya. Terus panduan setting-setting juga bisa di sini gitu. Nah, misal kita coba cari di sini apa? Pendampingan setting dan aktivasi DOI. Nah, ini bisa juga. Atau ini ada nih tutorial DOI. Nah, kita coba klik, lihat tutorialnya. Nah, atau coba kita klik yang bawah. Nah, tutorial DOI. Nanti akan muncul, nah, cara setting DOI di OJS 2 dan 3. Penggunaan aplikasi DOI. Menampilkan apa namanya DOI pada artikel seperti itu. Nah, ini jadi ini sebagian aja ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau cari yang lainnya itu bisa langsung search di sini gitu. DOI atau di sini tuliskan aja aktivasi DOI gitu. Karena yang apa namanya kalau Bapak Ibu otodidak seperti ini itu ilmunya lebih lengket daripada misal kita udah saya pinjam username dan passwordnya kita settingkan. Nah, itu nanti nggak apa namanya nggak lengket dan itu nanti membutuhkan waktu bagi kita di RJ untuk melayani satu-satu terlalu ini ya terlalu lama seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya ini karena di video ini kan lengkap ya step by stepnya udah ada. Nah, silakan Bapak Ibu bisa gitu karena kita juga sudah menyediakan banyak sekali apa namanya cara untuk setting DOI. Terus Ibu juga bisa gabung ya di ini apa namanya di Telegram kita. Telegram kita juga seperti itu. Nah, di Telegram grup Telegram dan channel Telegram RJI juga sudah kita sediakan ruang diskusi di sana. Silahkan Bapak Ibu diskusi. Nah, saya kira informasi dari saya terkait dengan apa namanya dengan proses pengurusan DOI lewat RJI itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini masih pending ya, masih pending konfirmasi apa namanya konfirmasi dokumen dan pembayarannya itu mohon bersabar karena setelah acara ini besok itu nanti akan di-approve ya, akan dicek satu-satu apa namanya proses pembayaran yang Bapak Ibu unggah bukti pembayarannya agar tidak ada yang terlewat maka kita coba teliti cek satu-satu masih by human ya, belum by robot seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saat ini mau mendaftar DOI lewat RJI, pastikan nama kampusnya belum ada di sini. Kalau sudah ada, silahkan langsung kontak ya, kontak nama kontak personnya, terus minta tolong untuk disettingkan seperti itu. Nah, karena apa? Karena apa namanya? Kalau Bapak Ibu nanti sudah ada kampusnya dan ngurus yang sama, itu nanti akan ditolak oleh Crossref seperti itu. Ya. Nah, saat ini memang ada beberapa publisher atau beberapa pihak yang memanfaatkan link Crossref-nya RJI ya. Setelah ini kan nanti ada approve, terus apa namanya Bapak Ibu nanti tinggal mengisi link Crossref untuk pengisian formnya. Beberapa yang langsung isi itu ya, yang langsung isi form ke Crossref, tidak lewat aplikasi ini nanti akan ketahuan juga gitu. Ketahuan oleh Crossref, oh ini ada kampus atau perguruan tinggi atau dari publisher tertentu yang dia langsung ke sana, itu langsung ke Crossref tapi lewat linknya RJI, tidak lewat aplikasi ini. Itu juga ketahuan seperti itu. Jadi apa namanya ada beberapa pihak yang coba seperti itu ya kita sampaikan bahwa bisa lewat pintu depan, kenapa harus lewat pintu belakang seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Nah, kita cair saja karena ada banyak waktu ya. Pada pagi ini saya ditemani Andra dan Mas Junior Henry. Berikutnya untuk ke depan nanti akan dipandu oleh Mas Junior Henry. Saya kira demikian dari saya. Untuk Mas Andra, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang mau diskusi itu bisa kita open mic untuk atau Bapak Ibu bisa raise hand ya di sini angkat tangan ya, angkat tangannya cukup diklik aja, tidak harus ini gitu.
angkat tangan, cukup diklik saja di sini. Nanti silakan nyampaikan kira-kira apa yang hendak ditanyakan terkait dengan pengurusan DOI. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih banyak. Silakan. Izin, Pak Andre. Halo? Halo? Ya, silakan Pak Rizky. Oh iya. Maaf Pak, saya mau tanya. Saya sebelumnya sudah punya akun ya di sini. Kebetulan saya ingin mendaftarkan jurnal kedua. Namun kemarin saya memilih untuk beda akun, membuat akun baru gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi yang disampaikan Pak Andri bahwa harus satu institusi ya, apakah aplikasi ini memungkinkan deposit itu per jurnal gitu, tidak by institusi, karena kami di sini ada jurnal institusi dan ada juga jurnal prodi gitu, dan anggarannya itu terpisah gitu Pak. Mohon izin Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky. Dan ini banyak juga yang bertanya seperti itu. Jadi memang itu semuanya kita serahkan ya, serahkan ke kontak personnya masing-masing Pak. Jadi misal skema pembayaran DOI-nya itu ngumpulin dulu dari masing-masing jurnal iuran, nah baru didepositkan. Ada yang seperti itu. Ada yang pembayaran deposit DOI-nya ini itu langsung ditanggung oleh institusinya, juga ada seperti itu. Nah, kita di RJ tidak mengakomodir yang per masing-masing jurnal itu nggak mengakomodir. Nah, jadi langsung totalnya. Jadi misal Pak Rizky dari publisher mana Pak? Poltekkes Jakarta 1. Ya, misal dari Poltekkes Jakarta 1 itu ya. Nah, di Poltekkes Jakarta 1 ini itu misal per masing-masing jurnal ya. Per masing-masing jurnal itu ngumpulin dana dulu didepositkan. Misal seperti itu. Maka di kita itu tidak mengakomodir ini jurnal 1 ini sekian bayarnya, jurnal 2 sekian bayarnya, tidak seperti itu, Pak. Nah, itu karena apa? Karena dari cross-ref-nya langsung satu publisher-nya gitu. Jadi misal Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 dengan prefix sekian, totalnya sekian. Nah, seperti itu. Jadi total sekian itu kita nggak tahu ini artikel jurnal mana, terus nanti yang jurnal ini berapa totalnya, yang jurnal yang berapa totalnya itu nggak ada. Jadi langsung banyak seperti itu, Pak. Nah, sehingga kita juga tidak bisa memilah-milah itu. Jadi memang seperti itu, Pak. Karena dari cross-ref-nya seperti itu. Dan ketika kita coba tanya apakah memungkinkan tagihannya itu per jurnal, dari cross-ref bilang nggak bisa. Gitu. Tagihannya tetap by prefix seperti itu, by publisher seperti itu, Pak. Jadi nanti silakan Pak Rizky itu tanggung jawab kontak person ya, kontak person yang pertama memang melakukan hal yang seperti itu ya, yang dilakukan oleh Pak Rizky, itu ngumpulin dulu, setelah itu baru didepositkan ke RI. Nah, tanggung jawab yang kedua adalah Bapak Ibu selaku kontak person itu memberikan username dan password DOI ke seluruh jurnal, jangan gitu. Tapi dipegang sendiri, terus nanti ketika ada jurnal yang mau aktivasi, dibantu settingkan, terus dibantu aktivasi, seperti itu. Nah, tidak username dan password DOI disebarkan semua. Udah, nanti ketika ada salah satu pengelola jurnal yang iseng diganti passwordnya, nah itu repot, seperti itu. Nah, itu tanggung jawab yang kedua. Maka, ketika Bapak Ibu mengurus DOI melalui RJI, itu ada, kita minta surat tugas dari pimpinan, gitu. Apa benar sih itu, misal di sini Pak Andian selaku kontak person dari yang ditugasi oleh pimpinannya seperti itu, atau apa benar sih Pak Rizky yang ditugasi oleh pimpinannya untuk ngurus DOI gitu. Kalau benar, oke, berarti ada bukti surat tugasnya seperti itu. Karena kita menghindari ada beberapa pihak yang mengatasnamakan misal mengatasnamakan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, terus minta username password ke RJI, nah terus nanti ternyata beliau bukan kontak personnya, itu seperti itu.
Nah, itu tugas yang kedua. Tugas yang pertama seperti itu tadi. Itu saya pernah ada pertanyaan itu dari Kepri ya, Kepulauan Riau sana juga seperti itu. Jadi per masing-masing jurnal ya otomatis mereka iuran dulu gitu. Iuran, setelah iuran baru dikumpulin, nah baru didepositkan ke kita ke RJI itu. Karena apa? Karena biaya DOI itu ditanggung per masing-masing jurnal gitu, tidak ditanggung oleh kampusnya seperti itu. Nah, tanggung jawab yang kedua, kontak person pengurusan DOI melalui RJI ini adalah membantu untuk settingkan jurnal-jurnal di bawah publishernya gitu. Dan username dan serta passwordnya jangan disebar, itu jangan dikasihkan. Nah, cukup kita aja gitu. Karena untuk aktivasi DOI kan sebenarnya ada 3. Ya, aktivasi DOI itu ada 3. Saya tunjukkan ya. Yang pertama itu apa namanya, web deposit ya. Yang pertama setting yang sangat manual. Sangat manual tuh Bapak Ibu di sini itu masukkan data jurnalnya satu-satu. Nah, setelah itu didepositkan. Nah, setelah itu didepositkan, submit jurnal atau isu, udah diaktifasi satu-satu. Dan ini sangat manual. Nah, langkah yang kedua, itu Bapak Ibu bisa aktivasi DOI itu lewat download XML. Download XML, jadi nanti masing-masing pengelola jurnal, itu semuanya diminta untuk download XML-nya, terus XML-nya dikirim nih ke kontak person, nanti kontak personnya baru aktivasi DOI dengan cara unggah XML itu di doi.crossref seperti itu. Nah, itu cara yang kedua. Nah, di sini ya, misal masukkan ini terus unggah DOI-nya, prefix DOI-nya di sini. Nah, cara yang kedua itu, cara yang ketiga ini per masing-masing jurnal itu tinggal diklik register. Nah, diklik registrasi. Nah, saya tidak bisa menampilkan ya, nanti setelah saya stop share-nya, nanti saya coba bantu. Nah, diklik register ini kita selaku kontak person pengurusan DOI itu membantu settingkan di OJS-nya, username dan password DOI-nya itu kita masukkan ke OJS-nya, setelah itu disimpan. Nah, jadi itu enak, nanti masing-masing jurnal itu tinggal klik register ketika mau aktivasi DOI. Tapi di cara yang ketiga ini saya kira nanti tidak terkontrol ya. Karena apa? Karena nanti masing-masing pengelola jurnal ya itu ketika aktivasi ya asal centang atau centang all semuanya terus aktivasi seperti itu, sehingga nanti akan bengkak untuk pengeluarannya. Gitu. Nah, dulu ketika saya masih masih di UGM ya, itu aktivasi DOI-nya itu bisa seperti ini ya. Contoh aktivasi DOI. Nah, jadi karena pada waktu itu saya yang pegang akun DOI untuk jurnal UGM itu semuanya itu para pengajar ketika mau aktivasi DOI harus ngisi form ini dulu. Nah, setelah ngisi form ini baru saya aktifkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga terpusat semuanya aktivasi DOI itu melalui satu pintu, tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, akhirnya pada waktu itu saya bantu untuk koordinir. Udah setiap para pengelola jurnal ketika publish mereka ngisi ini volume berapa, nomor berapa yang mau diaktifasi itu tuliskan di sini, nanti kita bantu aktivasi. Udah selesai. Nah, saya kira itu Pak Rizky panjang lebar ya jawabannya ya. Iya Pak. Pak, mohon boleh satu lagi Pak. Iya. Ya. Nah, untuk menambahkan jurnal baru di aplikasi RJI itu bagaimana Pak ya? Ya, itu juga sering banyak ditanyakan oleh oleh teman-teman di ini yang ngurus DOI lewat RJI gitu. Nah, saya coba share screen ya. Itu sebenarnya otomatis ya, gitu. Jadi misal gini, di sini saya coba bantu buka satu akun dari user. Nah, di bagian profile dan kontak ini kan data kita ya. Di bagian journal and crossref account itu kalau semuanya
kita mau menambahkan jurnal itu hanya diaktifasi aja Pak. Gitu. Karena data jurnal yang ada di sana ya, yang ada di apa namanya, saya coba share screen-nya, saya ganti dulu ya, atau saya coba pause dulu sebentar. Oke, ini advance pause. Oke, pause share screen. Ya. Nah, misal di jurnal and crossref account ini kan ada beberapa ini ya, ada beberapa jurnal di sana. Nah, itu kita bisa ini apa namanya bisa jurnalnya di sana otomatis ya, jurnalnya otomatis. Sebentar, saya Prof. Jurnal and crossref account. Jadi itu adalah jurnal-jurnal yang sudah aktif DOI-nya Pak, seperti itu. Kalau mamanya mau nambah jurnal di sana ya tinggal diaktifasi aja. Gitu. Nah diaktifasi aja apa namanya DOI-nya, sehingga nanti data apa namanya data jurnalnya bertambah itu di apa namanya di sana. Sebentar. Oke. Saya kira itu Pak Rizky. Jadi ini Pak ya, di jurnal and cross-ref account ya Pak ya, tambahinnya. Oh sebentar. Oke. Masih di pause Pak ini ya? Oh, iya, sedang saya pause nih memang sengaja. Iya. Oke. Jadi nanti Bapak klik di bagian DOI prefix ya. Nah, terus nanti ada muncul ini kan ya, kelihatan ya? Muncul list jurnal nih. Ya, list jurnal. Udah muncul list jurnal, jadi apa namanya kita coba lihat. Jadi misal jurnal dengan nama publishernya ini, nah itu ada 3 itu. Misal loh, harusnya itu ada 5, nambahnya gimana? Nambahnya aktivasi aja DOI-nya. Nanti akan bertambah sendiri di sini. Gitu. Nah, seperti itu Pak. Aktivasi DOI jurnalnya berarti ya? Iya. Jadi artikel-artikel yang terbit di jurnal itu silakan diaktifasi. Oh iya Pak. Nah, nanti apa namanya akan bertambah otomatis sendiri di sini. Gitu. Oh. Nah itu kemarin kita coba kontak ke Crossref dan itu bisa dilakukan. Oh iya. Lalu bagaimana Pak? Kemarin saya udah membuat pengajuan Pak, udah bayar juga dan udah beda ini Pak, pengajuan ulang gitu. Bagaimana Pak ya? Maksud pengajuan ulang gimana? Saya udah mendaftarkan jurnal yang barunya itu. Registrasi ulang Pak di aplikasi ini dengan akun yang berbeda gitu Pak. Oh gitu. Ya. Ya nanti bisa konfirmasi ke Ibu Rini ya terkait dengan pengajuan. Maka kemarin saya juga heran ini Poltekkes Jakarta 1 saya kira sudah punya prefix DOI, ini ngajuin atas nama jurnal itu. Iya. Nah itu nanti apa namanya saya coba catat ya, Mas Andre minta bantu dicatat untuk apa namanya pengajuan atas nama Poltekkes Jakarta 1 oleh Pak Rizky ya. Iya. Nanti kita sampaikan ke Bu Rini. Gitu. Oh, iya. Nanti digabungkan mungkin Pak. Iya, bisa kita gabungkan dengan akun sebelumnya. Gitu. Ya. Untuk yang sebelumnya memang ini ya, apa namanya, Bapak ya, yang ini kan ya. Saya sendiri Pak. Kontak person Jakarta 1 kan Bapak ya? Iya, betul Pak. Iya. Nanti kita coba gabungkan. Oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ya. Baik, silakan di sini ada Pak Nurir Rohman. Oh, Ibu ya? Ya silakan Ibu. Iya, Bapak, Ibu. Ya. Mohon maaf ya Bu ya. Tidak apa-apa Pak. Ya. Selamat pagi Pak Andri. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya kebetulan juga baru Pak ngurusin DOI ini. Kebetulan saya juga kontak personnya yang mendaftarkan atas nama saya begitu di akun RJI-nya. Saya dari Poltek Negeri Madura Pak. Nah ini saya ingin tanya. Memang kelemahan saya sampai sejauh ini saya masih belum melihat secara keseluruhan Pak di akun YouTube-nya RJI dan saya belum membaca sebanyak itu ya tentang diskusi di forum tentang setup-nya DOI. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang seharusnya mungkin bisa ditemukan di YouTube mungkin ya, tapi saya tanyakan aja di sini. Terutama tadi yang di-mention tentang CY dan BY Pak. Nah kebetulan kami jurnal ini sudah 4 tahun Pak, cuma 3 tahun yang lalu ini mati suri begitu, jadi kita hidupkan lagi. Jadi ada beberapa jurnal yang mungkin sudah agak lama terbitnya,
Nah, ini saya tanyakan tentang C dan BY-nya. Kita boleh nggak Pak aktifkan yang current aja dulu? Karena mungkin dananya terbatas misalkan. Jadi BY-nya kita tangguhkan dulu sampai kita ada dana karena mungkin anggarannya kita masih ajukan dulu atau segala macamnya. Atau emang harus barengan berurut, harus BY terus yang terakhir ke current karena mungkin yang current baru tahun ini munculnya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah ada kemungkinan misalkan Pak saya sekolah misalkan ya S3 atau ada keperluan yang harus pergi dari luar kantor dan mau nggak mau ada perubahan kontak person Pak di di akun kampus tersebut. Itu bagaimana ya Pak perubahannya? Karena memang kayaknya krusial sekali ya kontak person ini karena mungkin ada kemungkinan juga kampus kami menambah jurnal lagi Pak tahun ini. Jadi kemungkinan akan ada aktivasi lainnya begitu. Itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Andri. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang pertama memang ketika nanti Ibu sudah dapat prefix DOI, ada username dan passwordnya, itu semua tergantung pada Ibu selaku kontak personnya. Jadi soal nanti apakah yang mau diaktifasi itu current year dulu, yaitu silakan. Jadi tidak ada lagi sangkut paut dengan kita gitu. Nah, itu nanti tergantung kebijakan Ibu. Nanti misal bisa konsultasi dengan pimpinan, oh kita bisa aktivasi yang current year dulu atau nanti semua jurnal, para pengelola jurnalnya minta tolong jangan aktivasi yang tahun-tahun 2019 ke belakang, jangan dulu gitu. Kita yang current year aja dulu, yang 2 tahun terakhir atau yang mau kita ajukan ke akreditasi, nah itu silakan. Jadi tidak lagi ada keterkaitan dengan kita. Nah itu semuanya kita serahkan ke Ibu selaku kontak person yang sudah dapat prefix DOI-nya, itu silakan. Terus yang kedua, untuk pergantian kontak person itu sangat mudah ya, di aplikasi web DOI itu juga sudah kita fasilitasi ya. Saya coba bantu share screen lagi. Ya, di sini Ibu nanti bisa diklik di bagian profil dan kontak ya. Profil dan kontak ini di sana tinggal dimasukkan aja SK pengurus yang baru, terus alamat email pengurus yang baru gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan verifikasi. Kalau sudah benar, namanya benar dan alamat emailnya benar, maka kita kita approve ya, kita setujui untuk ganti kontak kontak pengurusan. Jadi misal Ibu sudah tidak lagi menjadi kontak person, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, atau Ibu bisa berkirim email ke doi@relawanjurnal.id. Sampaikan bahwa ini kontak person yang baru, ini surat tugasnya, minta tolong untuk diunggahkan atau diubahkan di aplikasi DOI RJ seperti itu. Nah, saya kira itu Ibu dari penjelasan dari kami. Ya, satu lagi mungkin Pak terakhir. Ya. Kalau misalkan dalam saat setting ini, karena mungkin dalam minggu-minggu ini atau beberapa minggu ke depan, saya akan setting untuk jurnal yang saya daftarkan. Terus ketika ada yang masalah gitu Pak dalam settingnya, saya menghubungi siapa nih Pak? Kontak yang tadi itu atau mungkin ada di Telegramnya tersebut? Atau mungkin ada yang lebih mudah Pak? Ya, jadi kita ada grup Telegram. Ini di bagian desk information ini ya. Ini kalau kita klik itu lari ke grup Telegram. Ibu bisa disampaikan di grup Telegram. Nanti tim RJ bisa bantu di sana. Siap. Thank you, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Oke, saya bantu baca ini dulu ya. Ada pertanyaan yang dari chat ini ya, sebentar. Setelah itu baru Bapak Ibu yang raise hand. Oke, sebentar ini saya baca. Ini Pak Titus ya. Saya baru registrasi DOI. Terdapat tulisan di blok warna merah. The institution fill. Oh, nah. Jadi Pak Titus itu kalau ada informasi seperti itu, maka kemungkinan itu publishernya, nah itu sudah terdaftar Pak. Nah, nama Institut Teknologi Telkom Surabaya. Iya, jadi kalau semuanya sudah ada di kolom search ya, artinya itu memang nama Institut Teknologi Telkom Surabaya itu sudah mengurus DOI melalui RJI. Nah, kita coba ini ya. Nah, tinggal di coba di search ya. Saya coba bantu perlihatkan ya. Oke. Nah. Oke. Iya. Nah, ini Pak Titus berarti
nama dari kampus ini belum urus DOI lewat RJI ya atau gimana? Ini itu sebetulnya baru saja diurus Pak sama editor jurnalnya minggu lalu kalau sebenarnya Pak gitu. Iya. Saya coba meregistrasi lagi kok nggak bisa gitu Pak. Makanya mohon caranya. Iya. Gitu. Oke. Nah, saya coba stop layar dulu. Oke, saya lihat DOI-nya. Ini yang ITTS ya, ITTS. Oke. Iya, betul. Itu Surabaya. Saya coba cek sebentar. Nah, itu Bapak login atas nama Isa ya, isa@it-telkom ya. Oh iya betul Pak, betul. Login kemarin, baru login Pak, terakhir. Oh, nah itu apa namanya? Itu nanti silakan Bapak apa namanya bisa ini ya dengan Pak Isa ya. Iya betul Pak Isa. Jadi nanti karena Pak Isa ini sudah menguruskan atas nama kampus itu, maka di sini sudah terdeteksi bahwa nama kampus itu nggak bisa diregistrasi ulang gitu. Nah, silakan nanti Bapak login atau minta tolong Pak Isa itu untuk ini apa namanya, untuk namanya ini nih, pakai email ini ya Pak ya, untuk login di sini. Gitu. Nah, passwordnya kan itu otomatis masuk ke emailnya Pak Isa gitu. Misal Pak Isa itu lupa itu, nah itu bisa dilakukan forgot password ya di sini. Di sini ada forgot password. Nah, masukkan alamat email yang kita lupa tadi. Nah, masukkan di sini sudah reset password seperti itu. Berarti saya untuk loginnya berarti minta akunnya Bapak Isa Pak ya? Seperti itu kah? Untuk bisa login ke RJI? Iya. Atau mungkin karena sudah didaftarkan oleh Pak Isa, berarti nanti untuk yang ngurus-urus Pak Isa seperti itu. Oh siap Pak, Mas. Nah itu ya untuk Pak itu seperti itu. Terus ini ada Pak Andreas. Bentar ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Nah untuk yang berikutnya ini ada Pak Andreas ya. Oke. 2 minggu lalu saya baru daftar di RJI. Kalau di website biaya deposit 1,5 juta. Akan tetapi di invoice saya sebesar 1,9. Apakah 1,9 ini sudah termasuk biaya tahunan atau belum? Sudah Pak. Jadi apa namanya di sini ya? Di sini kan ada ya. Ada pembayaran itu yang kalau nggak salah di bagian annual fee itu sudah 1,5 itu deposit yang karena sekarang daftarnya itu di bulan Maret maka 400 sekian, nah itu annual tahun ini itu. Jadi annual tahunan itu kan 500.000 ya dalam 1 tahun. Gitu. Nah karena Bapak Ibu sekarang daftarnya bulan Maret itu jadi 400 sekian. Gitu. Jadi 500.000 kita coba bagi 12 ya, 12 ya bagi 12. Maka di bulan Maret ini Bapak Ibu cukup bayar 400 sekian. Gitu. Tapi untuk tahun depan itu yang bayarnya 500.000 dan dibayarkan di bulan Januari seperti itu. Nah itu pertanyaan dari apa namanya Pak ini ya apa namanya di sini Pak Andreas Dharma ya seperti itu. Terakhir ini ada dari Pak Dr. Harjoni ya dari Febi Iyan Laksmawe. Ini ada apa namanya ada satu deposit 1,5 itu untuk berapa DOI. Nah ini tidak ini Pak, tidak ada batasannya. Jadi misal 1,5 itu apa namanya itu untuk pembayaran artikel dan pembayaran annual gitu. Nah jadi misal sekarang 1,5 DOI itu untuk berapa DOI. Nah kita tidak bisa memastikan itu berapa gitu. Nah, karena apa? Karena kurs dolar itu kan fluktuatif ya. Dalam 1 tahun ini kan naik turun dan kita tidak bisa memastikan itu bisa 1,5 itu bisa dapat berapa DOI seperti itu. Berapa artikel yang diaktifasi seperti itu. Terus yang kedua, kalau kami dari FEBI kebetulan ada 3 jurnal dan masing-masing jurnal terbit 2 edisi dan 1 edisi ada 6 artikel. Ini kayak ujian SBMPTN ini. Iya. Nah, 6 artikel, jadi berapa DOI untuk kami itu. Jadi, nah Bapak tinggal inikan aja, apa namanya, dikira-kira. Jadi misal 3 jurnal, apa namanya, 3 jurnal,
per masing-masing terbit 2 kali, berarti 3 kali 2 itu sudah berapa? 6. Nah, 6 kali 6 berarti ada 36 artikel. Jadi misal dalam 1 tahun itu ada 36 artikel, maka $36. Nah, itu silahkan. Berarti $36 dikali kurs hari ini, misal sekarang itu kursnya 14.400 seperti itu. Nah, jadi 1,5 saya kira itu sisa, ya masih ada sisa banyak. Nah, itu bisa digunakan untuk untuk apa namanya, untuk pengaktifasi, untuk penggunaan di tahun yang akan datang, seperti itu Pak. Jadi untuk biaya yang pertanyaan nomor 1, biaya deposit 1,5 itu untuk berapa artikel itu kita tidak bisa memastikan berapa, tapi itu bisa dikira-kira ya. Jadi kalau semuanya apa namanya, simulasinya 3 jurnal, setahun terbit 2 kali, maka 3 kali 2 6 ya. 6 kali 6 ya 36, berarti ada 36 artikel ya. 36 artikel berarti kalau per artikelnya itu $1, berarti ada $36 dikalikan 14.400 seperti itu. Nah, itu kalau semuanya aktivasi di bulan ini gitu. Siapa tahu di bulan April atau di bulan Mei itu DOI-nya dolarnya turun, nah itu beda lagi seperti itu. Jadi sesuai dengan kurs dolar pada saat itu, pada saat tagihan turun.